Assalamualaikum Batur. Simak Pacu-Pacu Yatman, stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial berasal dari bahasa Latin yaitu stratum atau tingkatan dan socius yang berarti masyarakat. Jadi stratifikasi sosial merupakan tingkatan yang ada di dalam masyarakat. Adapun menurut para ahli, stratifikasi sosial adalah pertama, menurut Peter Esrogen yang mengatakan stratifikasi sosial yang merupakan ciri khas yang tetap pada setiap kelompok yang berjalan teratur. Peter Esrogen juga mengatakan bahwa stratifikasi sosial merupakan pembedaan individu atau masyarakat ke dalam kelas-kelas dalam skala bertingkat. Kedua, ada Bruce J. Cohen yang mengatakan stratifikasi sosial ialah sistem yang menempatkan seseorang sesuai kualitas yang dimiliki dan menempatkan mereka pada kelas sosial yang sesuai. Terakhir, menurut para ahli stratifikasi sosial Astrid S. Susanto yang menyatakan stratifikasi sosial ialah hasil kebiasaan hubungan antar manusia secara teratur dan tersusun sehingga setiap saat mempunyai situasi yang menentukan hubungannya dengan orang secara vertikal maupun horizontal di dalam masyarakat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai sifat-sifat stratifikasi sosial. Sifat-sifat stratifikasi sosial dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu stratifikasi sosial tertutup. Sistem stratifikasi sosial tertutup membatasi atau tidak memberikan kemungkinan seseorang untuk pindah dari suatu lapisan ke lapisan sosial lainnya, baik ke atas maupun ke bawah. Dalam sistem ini, satu-satunya jalan untuk menjadi anggota satu strata dalam masyarakat adalah berdasarkan kriteria kelahiran. Yang kedua adalah stratifikasi sosial terbuka. Pada sistem stratifikasi sosial terbuka, setiap anggota masyarakat mempunyai kesempatan untuk berusaha dengan kecakapan sendiri untuk naik ke lapisan atas atau justru sebaliknya jatuh dari lapisan ke atas menuju ke lapisan yang lebih bawah. Yang ketiga adalah stratifikasi sosial campuran. Stratifikasi sosial campuran diartikan sebagai sistem stratifikasi yang membatasi kemungkinan berpindah strata pada bidang tertentu, tetapi membiarkan untuk melakukan perpindahan lapisan pada bidang lainnya. Baik, di sini saya akan membacakan fungsi-fungsi stratifikasi sosial. Yang pertama, distribusi hak istimewa yang sifatnya objektif, yaitu termasuk dalam menentukan tingkat kekayaan, penghasilan, keselamatan, serta kewenangan pada jabatan maupun kedudukan seseorang. Yang kedua, menentukan prestise sekaligus penghargaan. Maksudnya adalah sistem tingkatan strata sosial ini bersangkutan pada prestise serta penghargaan seorang individu. Yang ketiga, kriteria dari sistem pertentangan. Kriteria sistem pertentangan tersebut dapat diperoleh dengan kualitas pribadi, kerabat tertentu, keanggotaan kelompok, wewenang maupun kekuasaan. Menentukan simbol status maupun kedudukan seseorang. Stratifikasi sosial berfungsi untuk menentukan simbol status maupun kedudukan seseorang. Sebab setiap strata sosial ditandai dengan pangkat maupun simbol yang menunjukkan kedudukannya, peran khusus serta standar dari tingkah laku seseorang dalam kehidupannya. T. Alat solidaritas antar individu maupun kelompok. Sebagai pemersatu bangsa yang dapat mengkoordinasikan serta mengharmonisasikan setiap unit yang ada dalam struktur sosial tersebut. 4. Faktor-faktor pembentuk stratifikasi sosial. Yang pertama, kekuasaan. Seorang individu maupun sekelompok masyarakat yang memiliki kewenangan besar atau kekuasaan akan berada pada tingkat lapisan atas serta bawah. Adanya kewenangan dan kekuasaan ini untuk mengukur kepemilikan kekuatan seseorang dalam mengatur sekaligus menguasai sumber produksi atau pemerintahan. Yang kedua, kekuasaan. Kekuasaan diukur dari segi banyaknya material yang dimiliki, jumlah penghasilan. 2. Kehormatan. Kehormatan tidak hanya dipandang dari sisi banyaknya kekayaan, namun bagaimana cara pandang masyarakat terhadap orang tersebut. Yang ketiga, tingkat pendidikan. Pada saat ini, orang melihat status sosial seseorang dari tingkat pendidikannya atau gelar yang dimiliki, bukan
kualitas ilmu orang tersebut. Thanks for watching this video.